kita lanjutkan ke pemaparan berikutnya dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Khalid Ma'arif S. Hum, MAG. Monggo kami ini untuk menyingkat waktu, jadi Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan untuk materi yang terkait materi dengan COVID tadi di kolom chat. Untuk Pak Khalid, kamu siap, ya? Siap. Untuk pemaparan materi yang kedua yaitu dari Bapak Dr. Khalid Arif SUMAG. Kepada beliau kami persilahkan, kami beri waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Monggo, Pak Khalid. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dekan, sekaligus beliau dulu adalah pembimbing saya di S2 ya, jadi di Makosid Quran ya, Saint Jampes. Kemudian, jadi sekaligus ini untuk menegaskan bahwa kehadiran saya di sini hanya untuk ta'alum, yaitu jadi kepada Prof. Mufid, kepada para pegiat jurnal, ada Pak Ibnu, ada Bu Saidah dan Bu Khalila, untuk sekali lagi saya dalam posisi ini adalah salah satu kontributor di jurnal Kanonia ya, dan ketepatan saya menulis bersama teman-teman mahasiswa tentang AI. Mohon maaf untuk slide-nya, apakah panitia yang meng-share ataukah saya sendiri untuk disepakati, karena kemarin diinfo dari panitia. Mungkin bisa dibantu share. Ya. Kalau memang Mas Dika bagaimana? Bisa? Ya, oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi kalau tadi ini melanjutkan diskusi dengan Prof. Mufid tadi ya, jadi kalau tadi pembahasannya makro, yaitu lebih ke makro, mulai dari dasar-dasarnya, alhamdulillah saya tidak menjelaskan secara definisi dan konseptual. Ini hanya mendasarkan sekali lagi kepada artikel yang pernah saya buat dan berbagai pandangan-pandangan yang berlangsung sejauh ini. Jadi ketika bicara tentang AI gitu ya, jadi di sini perlu saya disclaimer bahwa agar tidak dianggap sekedar teoritis, ini perlu saya sampaikan bahwa PPT ini itu paduan contoh integrasi antara kerja manusia dan kerja AI. Nah, posisinya di mana? Jadi posisinya untuk materinya ini, materi PPT ini adalah secara manual. Nah, kemudian untuk bagian desainnya itu saya pasrahkan kepada AI ya. Jadi ada AI PPT Maker. Untuk bisa next ke slide selanjutnya. Nah, ini ada sebagian dari pembahasan yang akan kita bahas. Tadi mengenai lanskap AI dan agama, tadi beliau sudah menyampaikan, namun dengan ayat yang berbeda, yang lebih praktikal akan saya sampaikan di sini. Next. Nah, jadi bermula dari latar belakang, kita bicara tentang teknologi dengan kaitannya dengan Al-Quran dan keberagamaan, tidak lagi bisa dihindarkan kita akan berhadapan dengan AI. Kebetulan pada saya baru mengajar itu 4 tahun terakhir ya. Di tahun pertama saya tiba-tiba itu di Jombang, diundang itu dipasarkan dengan mata kuliah yang menurut saya ini tantangan tersendiri, yaitu mata kuliah Al-Quran dan teknologi digital. Nah, kemudian saya bertanya apakah ada RPS yang lama, ternyata nggak ada, dan ini benar-benar mata kuliah baru. Kemudian saya teringat kepada satu dekade lalu, yaitu fenomena, karena saya termasuk milenial ya, gen milenial itu, yang akun pertama sosmed itu ya 2009 tuh akun Facebook ya. Nah, kemudian di era tahun sekitar 2012-an itu mulai berinteraksi dengan akunnya Prof. Nadir Hussein. Di situ saya mengikuti penafsiran beliau, komentar-komentar yang kemudian pada tahun 2017 itu dibukukan menjadi Al-Quran di sosmed ya, tafsir sosmed gitu, macam itu. Nah, kemudian
saya refleksikan, perlu kita refleksikan ke belakang. Jadi pada saat kita generasi milenial, khususnya ketika saat menjadi santri, ketika merujuk kepada teks yang bernama digital, keagamaan digital, pasti merujuknya kepada Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah saat itu sangat mahal dan sangat terbatas ya, eksklusif sekali. Bisa sampai 300 atau 500-an untuk sekedar memilikinya. Tetapi sekarang dunia sangat benar-benar berbeda. Bahwasanya sumber keagamaan bukan lagi sumber keagamaan digital, bukan lagi berbasis Maktabah Syamilah, tapi sudah sangat soft berbasis AI. Nah, ini ya kaitannya kita sebagai generasi terutama Gen Z ini ya, bagaimana kita melakukan memposisikan teks-teks keagamaan, keberagamaan, dan teknologi AI itu untuk menjelang Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, jadi fokus diskusinya adalah menekankan perlunya pendekatan seimbang. Kalau tadi katanya integrasi. Tetapi nanti walaupun seimbang, nanti saya akan membuat kesimpulan yang sangat berbeda dengan keseimbangan itu sendiri. Next. Di gambaran berikutnya yaitu tentang gambaran tentang tantangan AI ya. Jadi memang SDM kita di Indonesia secara umum itu kalau soal bicara teknologi itu kita kekurangan SDM di bidang data scientist, engineer. Nah, kemudian hal ini kemudian menimbulkan sikap FOMO ya, fenomena FOMO sebagian orang tua yang kemudian memasukkan anak-anaknya ke ke pelatihan-pelatihan kursus-kursus les-les coding, robotik sebagainya itu. Ini bentuk dari sebagian respon masyarakat terhadap kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua adalah kerawanan keamanan. Nah, ini suatu yang sangat vulgar terjadi ya, di mana satu contoh kecil, EKTP kita sejak 1 dekade lalu itu sudah beredar isu kebocoran data diperjualbelikan di pihak luar, kepada pihak apa namanya itu pihak gelap. Jadi itu kan sangat menunjukkan kelemahan kerawanan kita dalam isu nasional soal keamanan data. Yang ketiga adalah di keterbatasan infrastruktur. Kita tidak punya investasi bahkan modal yang memadai terhadap pengembangan SDM, apalagi teknologi AI. Nah, bisa terbaca sendiri ya, kalau kemarin hari ini baru muncul postur anggaran terbesar di kementerian itu adalah di postur di BGN ya, Badan Gizi Nasional. Jadi lagi-lagi urusan perut. Dan anggaran paling minim itu ada di paling bawah sendiri adalah Kementerian Pendidikan Dasar. Nah, ini kan menunjukkan bagaimanapun juga kita siap atau enggak siap menjelang tantangan di 2045 adalah situasi politik kita sendiri yang saat ini bisa dikatakan labil ya. Kemudian resiko tergantungannya, Indonesia berisiko menjadi konsumen teknologi ya. Mau nggak mau ini bisa tercermin ketika di sosmed ya, terutama di Facebook, TikTok atau Thread itu kan ada serangan-serangan akun kepada pihak luar, misalkan pihak pemain sepak bola Malaysia yang mengolok-olok Indonesia. Nah itu pasti dalam hitungan hari itu akunnya yang menjadi oposisi pemain nasional kita itu akan di take down. Karena apa? Karena serangan masif dari para pengguna Indonesia yang kebanyakan hanya sebagai konsumen. Nah ini sisi yang bisa dikatakan masih membingungkan ya, apakah ini sisi negatif atau positif ya. Karena keramaian kita, masyarakat kita hanya sebagai pihak konsumen. Monggo next, kemudian kita berefleksi sedikit kepada prinsip Al-Quran dan relevansinya dalam penafsiran penggunaan AI ini. Ya, bisa next selanjutnya, yaitu tentang keilmuan yang bagaimana keilmuan itu diiringi dengan keimanannya. Jadi dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 itu menekankan pentingnya ilmu sebagai jalan pengangkatan derajat oleh Allah. Nah, ini ilmu ini harus tidak hanya termasuk dalam hal ini adalah ilmu yang sangat luas ya, yang ada di alam semesta,
termasuk AI, teknologi AI itu adalah bagian dari ilmu Allah yang harus kita pahami. Saya teringat dengan anekdot kisah Gus Ba ketika ditanya dengan sama salah satu jamaahnya, yaitu apakah mana yang lebih baik, apakah perempuan itu dilarang keluar rumah atau justru dibolehkan? Nah, jawaban Gus Ba adalah kalau dilarang itu dia mungkin akan aman secara fisik, tetapi kalau dibolehkan keluar, maka dia akan semakin lama akan terlatih dengan tantangan yang ada di luar. Dia akan melek. Nah, ini bisa saya kiaskan dengan pendapat Gus Ba seperti itu. Jadi bagaimana respon kita terhadap AI, ya mau nggak mau kita harus nyemplung sekalian, jangan setengah-setengah. Jangan hanya berkutat sekedar sebagai pengguna. Kemudian yang aspek implementasinya adalah tentu harus diiringi dulu dengan akidah dan etika, ya. Ya, ini sangat penting. Kalau bahasan agamanya adalah tauhid, ya. Saya teringat dulu fenomena tahun 2000-an itu sangat marak-maraknya dunia pencak silat, ya, di Madiun itu. Jadi waktu itu saya minta izin ortu untuk bagaimana saya juga ikut, saya masih remaja ya MTS, untuk ikut terlibat kepada salah satu perguruan. Nah, waktu MI saya minta izin dan itu tidak dibolehkan. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah untuk masih usia masa remaja, masa anak-anak itu harus dikuatkan dulu ngajinya harus khatam. Keimanan ibaratnya adalah moral, fondasi tauhid itu harus dikuatkan dulu. Nah, kalau kita merujuk kepada fenomena sekarang, ini ada benarnya. Jadi ketika kita belum tauhidnya, kita belum kuat, kemudian kita belajar Pancasila, kemudian kita belajar AI, mendalami AI, itu kita akan terjebak kepada kepongahan, kepada seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mufid, yaitu ketakjuban kepada sangat canggih AI. Akhirnya akan menimbulkan sikap yang menempatkan AI di atas segala-galanya. Nah, di sini adalah tadi ya, sebagaimana menjadi rekomendasi dari Prof. Mufid, yaitu pendidikan AI yang harus terintegrasi, ya, baik secara etika maupun agama. Next. Ini lebih lanjut ada norma agama dan batas teknologi yang harus dipegang oleh kita sebagai seorang muslim, ya, yaitu tentang dari Quran As-Saba ayat 11 dan ayat berikutnya yang menekankan tentang pentingnya teknologi, sekali lagi untuk kemaslahatan tanpa melanggar norma agama. Nah, kemudian sayangnya jika kita cermati dunia proses metan kita hari ini, itu sangat liar sekali, ya, komentar itu sangat. Jadi misalkan akun-akun yang sebuah postingan yang tidak jelas, ya, misalkan terjadi viral kecelakaan di tol. Nah, itu pasti di situ ada sampai puluhan ribuan komentar. Yang menjadi pertanyaan saya itu yang sangat simpel itu apa? Kira-kira orang yang sebegini banyaknya komentar itu kerjaannya apa, ya, kok bisa-bisanya sampai berdebat soal siapa yang salah antara pihak kecelakaan, antara pihak A atau pihak B. Hanya hal sepele kecelakaan yang para korbannya itu adalah bukan orang kita dan itu tidak kita kenal. Nah, ini bagian dari dampak sosmed yang perlu kita jaga, kita batasi dalam diri kita masing-masing. Kemudian AI ini harus sesuai dengan maqasid syariah, ya. Jadi ada prinsip syariah aware design, yaitu yang menegaskan sebagai alat bantu, jadi bukan otoritas final. Jadi ini satu kesimpulan yang sama dengan yang Prof. tadi, yaitu posisikan AI sebagai alat bantu dan memerlukan validasi yang sangat mendalam untuk finalisasi. Kemudian nah, ini kita yang belum tahu apakah ada Dewan Etik Nasional yang mengurusi tentang AI ini, ya. Jadi yang melibatkan antara gabungan ulama, teknokrat, dan perwakilan masyarakat. Next. Ya, silakan bisa next. Larangan berlebihan dalam israf, ya. Jadi surat Al-A'raf menganjurkan demikian, yaitu untuk tidak melampaui batas dalam konsumsi penggunaan teknologi. Jadi
Teknologi itu posisikan sebagai second second tool gitu ya. Jadi tetap harus kita utamakan tool yang sangat mendasar, yaitu pena kita, buku bacaan kita dan sebagainya, baru menempatkan AI kalau berdasarkan experience saya ya sebagai alat desain gitu ya. Bagaimana untuk mempercantik tampilan misalkan proposal kita, misalkan desain desain kita gitu. Kemudian konteks AI itu bagaimana membatasi penggunaan AI itu dapat merusak seperti mana halnya deepfake, kemudian exploitative data. Baik, next selanjutnya. Nah, di sini ada prinsip verifikasi ya dari Quran Surat Al-Hujurat untuk memeriksa dulu sebelum kita sharekan, kita sebarkan. Jadi ini bisa kita mulai dari hal yang paling simpel ya, misalkan di pertemanan Facebook ya kita. Ini mungkin saya menyampaikannya agak ini ya, dua contoh ya antara AI dan sosmed itu terintegrasi ya. Jadi ketika prakteknya kita mendapatkan pengajuan teman dari sosmed kita, itu coba klarifikasi dulu. Jangan langsung di add confirm, hanya sekedar untuk menambah forward kita. Cek dulu apakah dia punya kita kenal, pernah kita kenal, kemudian cek dulu apakah kita punya antara kita dengan calon teman kita ini punya pertemanan yang sama. Nah, kalau tidak ada sama sekali, lebih baik kalau prinsip saya ya itu langsung tolak aja, di reject gitu ya. Karena bisa dipastikan akun itu adalah akun bodong yang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kemudian komunikasi yang menipu atau mengarah kepada tindak kriminal. Kemudian dalam konteks AI yaitu bagaimana kita melakukan mekanisme verifikasi sumber data. Jadi ini yang saya lakukan dalam artikel yang terbit di Unisula, yaitu bagaimana melakukan meta prompting kepada meta AI di WhatsApp itu untuk membuat esai tentang tafsir. Jadi saya ajak komunikasi dengan AI prompting sampai dengan 10-20 kali percobaan itu baru mendekati esai yang saya inginkan. Tetapi ketika bahasa esainya sudah mulai sempurna lah, ternyata ada kekeliruan fatal di ayatnya. Padahal di awal-awal tadi dalam pengutipan ayat itu meta AI itu melakukan hal yang sudah tepat, tetapi ketika di akhir-akhir ya itu ternyata ada aspek yang kemudian mengendor atau itu menjadi celah kelemahan yang fatal yang jika itu di-share atau ditampilkan. Maka percobaan yang saya tampilkan di meta AI yang terbit di jurnal Unisula itu kemudian tidak kami tampilkan apa adanya atau kami tampilkan beberapa di websitenya FKMTH Jatim itu tetap dengan verifikasi manual ya. Jadi apakah valid rujukan tafsirnya, apakah valid rujukan ayatnya dan sebagainya. Next, kemudian implementasi operasional ya. Jadi misalkan dalam kasus penulisan esai berbasis AI itu harus saya tekankan kepada mahasiswa, kesimpulannya adalah kuasai dulu penulisan esai secara manual atau secara konvensional, mulai dari strukturnya, penulisan manualnya dan sebagainya sebelum melakukan prompting kepada AI untuk mengajak menulis esai. Ini yang harus perlu kita kuasai dulu. Nah, ini peran negara sangat itu tadi. Next, bisa lanjut. Kemudian pengaruh media digital ya. Nah, masyarakat beralih ke sumber online untuk bimbingan agama. Nah, ini rata-rata terjadi di masyarakat perkotaan ya. Jadi kembali lagi ke tradisi sosiologi masyarakat. Kalau di masyarakat pedesaan itu saya kira dengan masih maraknya madrasah diniyah dan sebagainya itu masih aman. Hanya saja ketika terpantik kepada isu-isu yang sifatnya sektarian seperti apakah ini Baklawi atau bukan, itu walaupun kalangan santri itu masih terpetakan pada kubu-kubu itu. Dan diskusinya atau perdebatannya beralih kepada bukan lagi tradisi Basul Masail, tetapi beralih ke tradisi debat kusir di sosmed. Nah, ini yang suatu shifting paradigm yang tidak sehat ya bagi kalangan bagi model keberagamaan kita saat ini. Nah, pekerjaan ini mendapat pendapat kredibilitas yang disajikan para sarjana tradisional. Nah,
Saya kira ini juga tidak sepenuhnya benar karena saat ini para kiai ulama itu menempatkan apa para santrinya untuk melek AI teknologi, kemudian pengajian mereka disiarkan. Sebaliknya, para artis-artis seleb yang dulu viral, sering diundang, sekarang mulai penurunan undangan. Seperti saya sebut saja di sini ada Ustadz Yusuf Mansur ya. Beliau saat ini itu mengadakan forum online yaitu dengan baca hidayah Fatihah secara online. Siapa mau dikirim hidayah Fatihah bayar 5 juta, bayar 1 juta. Nah, ini lagi-lagi fenomena yang harus kita kritisi ya. Harus kita katakan mana bagaimana ulama yang sesungguhnya itu memposisikan teknologi sebagai media. Next. Nah, ini pengkhotbah virtual dan berdoa. Ini yang saya sampaikan tadi. Contoh kasusnya adalah yang dialami oleh Ustadz Yusuf Mansur. Bisa dilanjut di saat berikutnya. Ya, ini aksesibilitas dan efisiensi ya. Jadi AI itu tantangannya adalah menggoda kita untuk menggunakan sebagai tool penerjemahan. Tapi ini yang perlu kita kritisi ya. Ini berdasarkan pengalaman saya ketika 2010 saya mengerjakan skripsi sastra Arab itu kan secara manual. Saya harus buka kamus Al-Munawir, kamus Al-Ibris hanya untuk mentranslatekan, menerjemahkan kitab kuningnya. Kemudian sebaliknya setelah saya tulis dalam bentuk tulisan Indonesia, saya terjemahkan dalam bahasa Arab, saya buka kamus lagi. Dan ini butuh effort yang sangat maksimal. Nah, saat ini sangat kebalikan sekali. Ketika untuk menerjemahkan kitab bantuan saya memahami kitab sumber, kitab kuning, itu cukup kita screenshot, kemudian kita minta AI untuk menerjemahkan atau memverifikasikan, itu sangat sangat mudah. Ini perbedaan zaman yang sangat berdampak ya bagi penggunaan kita dalam studi teks agama melalui teknologi AI ini. Kemudian next. Nah, ada lagi model AI yang bisa diajak interaktif, bahkan yang terbaru di platformnya Close the Door-nya Deddy Corbuzier itu menyatakan ada sekarang itu AI itu kita tuh bisa saja menyimak AI berdebat dengan AI dan itu kemudian dipodcastkan. Nah, jadi ini yang sangat ini ya sangat rawan ya bagi kita, apalagi bagi awam yang tidak mempunyai mentalitas dan moralitas yang kuat. Ketika menyimak podcast agama, dua orang saling interaksi itu sebetulnya adalah ada permainan AI ya, bot. Nah, kita menyimak mereka dan bisa dipastikan ketika manusia berdialog dengan AI, dia akan kalah. Kelemahannya itu karena apa? Karena referensi yang di data yang diserap oleh AI itu lebih banyak daripada kita secara manusia. Walaupun potensi kita sebenarnya harus lebih canggih, tetapi rata-rata pengalaman manusia untuk belajar itu tetap kalah oleh AI dalam hal penyerapan data. Nah, ini perlunya kita dalam pembatasan terhadap AI. Next, kemudian moderasi dan toleransi ya. Jadi kita harus mempunyai sikap mana-mana konten yang moderasi, yang tawasud dan toleransi. Next, berikutnya ya bisa next dipercepat saja ya. Ini contoh 2 artikel saya. Jadi saya hanya mencantumkan artikel sangat random ya, kerandoman saya. Jadi ada banyak tema tetapi hanya 2 ini artikel yang membahas tentang AI. Jadi kalau dibilang saya fokus di AI sebenarnya juga tidak oleh moderator tadi. Jadi kalau ibaratnya kategori keilmuan Al-Ghazali, saya bagian di yang tahu banyak hal dengan terhadap
banyak hal. Jadi artinya apa? Resikonya mungkin tidak terlalu mendalam ya. Jadi ini hanya sebagai contoh dari penelitian kami di bidang AI. Next, berikutnya. Jadi tidak sengaja saya tidak saya tampilkan semuanya, nanti biar teman-teman berkunjung ke link klik jurnalnya Cannonia. Jadi risiko pengalaman kami adalah kesalahan kutipan ayat, penerjemahannya, tafsirnya, itu halusinasi, seakan-akan itu benar. Atau dari halaman sekian, jilid sekian, eh, maktabah maktabah al-mu'asyirah, misalkan kayak gitu. Halamannya sekian. Itu ternyata kalau kita cek itu ngawur itu. Maka kita harus punya kitab PDF-nya untuk mengecek itu. Kemudian aksesnya itu cepat kelemahannya itu ya. Kemudian next bisa dilanjut ke slide berikutnya. Oke, next berikutnya. Nah, ini contoh yang ketika model-model seperti ini, desain seperti ini itu sekarang sudah banyak kita temui di konten-konten Facebook ya. Konten Facebook. Nah, maka teman-teman juga harus hati-hati ketika membaca konten Facebook atau di usaha manapun, itu pasti bikinan AI. Nah, ini kalau saya konteksnya membuat penelitian pada riset Bima ya. Bisa next, agak dipercepat lagi kemudian. Oke. Oke, saya kira ini tadi sudah disampaikan ya, ada 50 lebih eh, aplikasi yang disampaikan oleh Prof. Mufid, dan bisa langsung panitia slide ke slide terakhir. Jadi yang ingin saya tegaskan adalah pesannya, saya sangat tertarik dengan pesannya Gus Kausar ya, di saat ketika ditanya dalam suatu majelis beliau bagaimana hukumnya mengaji dengan YouTube, mengaji dengan digital dan sosmed dan sebagainya. Beliau menjawab sesuatu hal yang sangat progresif, yaitu kenapa kamu masih bertanya seperti itu? Saya kira wayai santri wayai santri saya kira justru mengisi kapan kamu bisa menulis, membuat konten dan memasukkannya ke YouTube, ke Google dan sebagainya. Agar apa? Agar yang masyarakat awam itu ketika mencari pencarian tentang agama itu dia akan terlink dengan rujukan-rujukan konten-konten yang para santri itu menulis di situ. Nah, ini pesan yang sangat inti dari materi yang saya sampaikan ini ya. Karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Khalid Ma'arif. Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, kebetulan karena di sini sudah ada satu pertanyaan untuk Prof. Mufid dan beliau tadi juga minta izin kepada kami untuk segera undur diri karena sudah ditunggu relawan untuk mengunjungi korban banjir di Pati. Prof, bagaimana saya bacakan pertanyaannya untuk panjenengan? Yang ada di kolom chat itu ya. Nah, untuk yang lain peserta boleh raise hand apabila ada pertanyaan. Mungkin bisa dijawab dulu untuk satu pertanyaan. Oke. Terima kasih untuk penanya. Siapa ini namanya? Ini Bapak atau Ibu ya? Iya, ini Mas apa Bapak apa Ibu ini ya? Yang menanyakan tentang direjeknya artikel di jurnal Scopus. Ini penanya menganggap terkesan penulis tidak memiliki kedaulatan intelektual. Ya, Bapak Ibu atau Mas dan Mbak yang bertanya, sebelum saya menjawab, ini kayaknya saya perlu nanti di luar forum kita bisa berkolaborasi ya Pak Khalid Ma'arif untuk membuat artikel penelitian untuk ke Scopus gitu. Tadi saya lihat artikelnya kok bagus gitu. Nanti jenengan yang bagian AI, saya yang bagian babat-babat jurnalnya. Oke, saya jawab. Siap. Oke, saya jawab. Bapak Ibu semuanya yang ada di forum ini, bahwa penolakan atau reject di jurnal itu banyak ragamnya. Ya, banyak ragamnya. Saya merasa bila penanya ini kok
terkesan memiliki kedaulatan intelektual, tidak memiliki kedaulatan intelektual, saya rasa ini kesan atau kesimpulan yang terlalu buru-buru. Terlalu buru-buru. Saya bilang begini, faktor reject di jurnal itu banyak. Nomor satu, mungkin tidak sesuai aims and scope dari jurnal yang dituju. Yang kedua, tidak sesuai keinginan dari jurnal yang dituju. Keinginan bagaimana maksudnya? Di jurnal tertentu itu inginnya adalah kuantitatif misalnya. Sementara yang disubmit adalah kualitatif begitu. Yang ketiga, bisa jadi artikel jenengan yang ditolak itu adalah daya analisanya kurang. Tidak bisa menampilkan fenomena dahulu dengan fenomena sekarang. Nah, inilah yang kita sebut dengan namanya gap. Lah, kalau saya lihat di pertanyaan itu terkait meskipun sumber citasinya akurat dari kitab-kitab, saya rasa permasalahan direject bukan sumber kitab-kitab itu, tapi tidak disertai dengan pembahasan yang ada pada saat ini. Kemudian referensi yang Anda tampilkan, jenengan tampilkan penelitian terdahulu yang relevan, mungkin tidak mencantumkan penelitian atau artikel yang dari Scopus. Nah, aja nih, nah iki aja nih, cara Jawane metu. Ajane lebih fair pertanyaan ini manakala saya bisa melihat artikelnya juga disubmit ke jurnal mana. Nah, itu akan saya jawab dengan objektif. Nah, kalau ini kan hanya narasi gitu kan, seolah-olah nanti nyalah ke jurnale, nyalah ke lho iki sitasine wis valid kok, tafsir-tafsir klasik kok bisa direject. Sekali lagi faktornya adalah banyak Bapak Ibu. Dan kemudian bisa saya bayangkan yang selama ini saya lakoni gitu. Nah, alhamdulillah ya sidik-sidik saat ini sudah Scopus 25 gitu. H indeksnya Scopus sudah 11, sidik-sidik masih akan nambah lagi. Bahwa namanya terbit di jurnal itu beja-beji. Nah, cara Jawane beja-beji. Api kaya apa analisa yang ada di artikel jenengan itu bila disubmit tidak pada tempatnya pasti ditolak. Elek kaya apa, lemah kaya apa analisa, tapi di submit di jurnal yang tepat maka insya Allah diterima walaupun revisinya mayor gitu kan. Saya juga sama itu. Satu artikel misalnya dikirim ke jurnal A, ditolak, kirim ke jurnal B, tolak. Ya ketika ada penolakan ya jangan langsung frustasi. Long jurnal ada puluhan ribu kok frustasi. Kecuali jurnal yang tersedia hanya 10, sudah jajal 9, ya bolehlah frustasi. Kalau banyak enggak usah frustasi. Lempar lagi, lempar lagi. Toh nanti juga ada yang nyangkut, pasti itu. Entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti ada yang nyangkut. Dengan catatan, biasanya di jurnal tertentu itu kan ada hasil komentar dari editor in chief atau dari reviewer. Lah, itu diperbaiki kemudian lempar ke jurnal lain lagi. Begitu. Lika-liku perjurnalan itu ya banyak kisah gitu, tidak bisa disimpulkan seperti yang ada di pertanyaan itu tadi.
Kurang lebihnya, kurang lebihnya begitu, Bu Saidah, atau kalau mungkin bisa dijabrikan ke saya artikelnya seperti apa, kemudian jurnal yang dituju seperti apa. Biar nanti bisa saya berikan solusi alternatif, ini loh kirimkan ke jurnal ini saja begitu. Terima kasih Bu Saidah, waktu saya kembalikan. Ya. Bagaimana? Prof. Mufid, ini ada pertanyaan berikutnya ini. Apakah panjenengan masih berkenan untuk menjawab di kolom komentar, di kolom chat? Ini ada pertanyaan berikutnya dari ya dari Dika ini ya, Mas Dika. Salam, izin bertanya kepada Prof. Mufid dan Pak Khalid, bagaimana cara kita membangun branding atau meyakinkan halayak akan validitas dan kredibilitas platform digital tafsir yang kita buat, misal aplikasi tafsir atau tafsir, ya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ini untuk Ya, oke. Terima kasih. Meskipun saya sendiri juga belum punya branding gitu ya. Branding saya baru di tataran jurnal. Tapi untuk branding yang dipertanyakan ini, yang jelas eh, si penanya, yang pertama branding dulu diri Anda. Branding dulu diri Anda. Lewat apa ya, gagasan-gagasan Anda harus yang valid, ngayem ke humanism, kemudian maklumatkan. Kalau bahasanya Gus Baha, kita itu wajib memaklumatkan. Lah nek kita wis pinter tengok-tengok omah ya dipek dhewe pintere no. Kita nggak punya branding gitu. Ya, seperti saya misalnya, maaf nih, tentang perjurnalan ya. Akhirnya Pak Editor Kof ya kenal saya gitu kan. Ya, di jurnal-jurnal yang lain juga kenal saya. Ini branding dari diri sendiri, kemudian kita maklumatkan. Kita kumandangkan lewat jalur-jalur online gitu, atau paling tidak ya dari getok tular dulu dari teman-teman dekat gitu. Nanti kan akhirnya juga bisa menularkan ke yang lain. Terkait tafsir, saya rasa juga sama, membranding diri, kemudian memaklumatkan ke khalayak. Kurang lebihnya begitu. Lah saya kan saat ini belum bisa ya tentang tafsir. Ya, untuk branding itu apalagi saya tidak bisa digital gitu kan, membuat website aja tidak bisa gitu kan. Jadi sebenarnya saya itu ingin membuat website untuk menuangkan ide-ide yang humanis gitu. Tapi karena piye yo carane nggawe website yo, itu tidak bisa. Ya akhirnya hanya kelompok di pikiran gitu. Kelompok di pikiran baru mungkin diuraikan ketika terjadi diskusi-diskusi ringan atau diskusi forum dan lain sebagainya. Kurang lebihnya begitu Bu Saidah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Berikutnya dari Pak Khalid, bagaimana tanggapannya? Ini untuk kedua. Baik, ya, terima kasih. Jadi penting tadi ya, yang pertama adalah ya branding diri kita sendiri, yaitu jangan melihat dulu kita ingin dilihat orang melihat kita seperti apa, tapi lihatlah dulu bagaimana cara kita berproses itu secara jujur, bagaimana kita menulis, bagaimana yang diawali dulu, bagaimana kita membaca gitu ya. Jangan agar kita tidak gampang terkecoh dengan berbagai teknologi AI itu tadi. Jadi kemudian saya pernah punya gagasan yang saat ini belum mungkin terlaksana. Saya sampaikan kepada mahasiswa itu belum terlaksana. Yaitu di sini ada alumni ya, ada Hamdan Masuri yang sedang baru mendaftar S2 di UIN Kediri. Doanya ada Mbak Nila juga yang tahun lalu itu juga ikut lomba juara 2 di UIN saya. Juara 1 atau 2 saya lupa itu ya. Jadi berdasarkan artikel tadi. Jadi bagaimana kita sebenarnya membranding diri kita itu karena kita identik dengan kalangan menara gading ya, jadi kalangan kampus itu. Jadi bagaimana kita membranding itu agar bisa membumi. Nah, misalnya dalam membuatkan website tafsir ya, buatlah bagaimana, ini kan banyak sekali ya konten-konten jurnal yang hanya sebatas diakses oleh para kalangan akademisi. Jadi hanya berputar di lingkaran setan itu saja. Jadi
bagaimana masyarakat awam itu bisa memahami temuan-temuan ilmiah kita hari ini, ya kita dekatkan dengan media mereka. Misalkan jika kita punya Facebook atau punya website tafsir, itu membahasakan, mengalih bahasakan atau mengalih narasikan konten-konten yang dalam satu artikel jurnal itu ke dalam bentuk website dengan bahasa konsep isai, isai tafsir ya. Jadi artikel jurnal yang hampir 25 halaman itu bagaimana hanya bisa dibuat dengan esai hanya dengan 5 atau 6 paragraf yang mudah dipahami. Nah, itu tantangan kita saat ini, bagaimana kita membranding di pemikiran kita di kalangan luas. Nah, ini sangat terbantu ketika teman-teman adalah mahasiswa komunikasi ya, pasti punya banyak teorinya. Terima kasih, itu saja mungkin. Karena ini, apakah ada yang masih mau bertanya, mungkin satu lagi atau cukup? Karena ya karena Nambahi dikit Bu Saidah. monggo, Prof. Terkait branding pribadi tadi, Nabi itu sebenarnya kan sejak dulu sudah bersabda itu, ibda binafsik, ya, begitu kan? Mulailah diri Anda sendiri, jangan dari orang lain. Nah ini kan dalil tentang branding gitu. Kalau mau tanya dalilnya mana branding pribadi, ya itu ibda binafsik. Kayak gitu aja tambahannya. Self branding ya, Prof ya, yang harus kita perbaiki di sini. Ya, Bapak Ibu mungkin sampai di sini diskusi kita hari ini. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali ilmu ya, terutama bagaimana kita menyikapi dunia per-AI-an, dunia digital ya, dan apa yang perlu tadi kalau misalnya kita ya, perlu kita catat ya dari hasil pemaparan dari diskusi kita bahwa tadi mulai dari self branding ya, kita harus bisa membangun self branding yang baik agar kita bisa membuat konten-konten yang kredibel dan masyarakat juga percaya kepada konten-konten kita. Terutama kita juga harus untuk yang belum mungkin perlu meningkatkan literasi digital ya, tapi harus dibarengi dengan critical thinking ya. Tidak kemudian tadi Prof. Mufid bilang sharing tapi juga harus saring gitu. Jadi tidak hanya nge-share tapi jangan-jangan ini yang di-share adalah hal-hal yang hoax gitu. Tidak. Jadi jangan lupa sharing dan saring ini harus berbarengan. Tidak kemudian apa yang kita dapat dari grup WA sebelah harus langsung sharing lagi. Kemudian penguatan kredibilitas tadi dan juga otoritas. Kemudian kita kalau memang punya teman atau punya partner gitu, karena mungkin kalau yang sudah apa namanya sibuk dengan berbagai kegiatan ini untuk belajar digital, untuk belajar AI, untuk belajar ini agak terbatas waktunya. Jadi kita bisa memanfaatkan berkolaborasi dengan mahasiswa atau teman-teman yang Gen Z ya, ini ahlinya AI, ahlinya ini tuh untuk kita siapkan kontennya biar anak-anak muda ini yang membuatkan platformnya, begitu Prof. Kemudian transparansi dan tanggung jawab. Nah, kita juga harus selain tadi membangun ya tentunya adalah membangun komunitas dan jaringan, tapi kita tetap harus transparan dan tanggung jawab. Nah itu tadi yang perlu critical thinkingnya ditingkatkan, boleh sharing tapi juga harus disaring. Begitu Bapak Ibu untuk hari ini, jangan lupa untuk mengikuti webinar series kita, masih ada 3 lagi ya. Untuk kedepannya setiap minggu insya Allah kita akan adakan Kanonia Discussion Series dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Dari tim Kanonia dan dari tim panitia, kami ucapkan banyak terima kasih untuk Prof. Mufid dan Pak Khalid yang sudah nge-share ilmu tentunya dan mengingatkan, dan ini menjadi muhasabah untuk kita semua, dan juga tidak kemudian menghadapi dunia AI ini harus pesimis, tidak ya, justru kita harus optimis. Tadi ada pesan dari Gus Kausar bahwa ini waktunya kita yang punya otoritas, maksudnya punya keilmuan yang cukup mumpuni untuk menyebarkan konten-konten yang memang valid secara keilmuan dan sanadnya jelas, ya tidak kemudian masyarakat itu dibikin bingung gitu mana yang harus diikuti seperti itu. Dan saya selaku moderator, saya juga minta maaf apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semua, untuk para narasumber, dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk panitia yang sudah mensupport terselenggaranya webinar ini. Untuk absen dan sertifikat insya Allah semua dapat. Materi juga nanti
akan di-share di grup WhatsApp sepertinya. Oke, mari kita tutup acara webinar hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustadz Khalid, sampai ketemu. Terima kasih semuanya.